adik-adik, saat ini kita datang pada materi kesadaran berbangsa dan bernegara yang akan dibawakan oleh Sir Max Tumiwa SPD MPD. Kepada Sir dipersilakan. Temanya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini banyak tantangan yang bagi kita yang kita hadapi, sehingga kesadaran berbangsa dan negara sangat perlu sekali, terutama bagi para pemerintah bersama-sama memberikan pemahaman pada rakyat Indonesia, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita memiliki kesadaran berbangsa dan negara, itu adalah merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan negara yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terburuk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga negara Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering terjadi gejolak perkelahian antar pelajar, juga ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna individu yang hidup, yang terkait dan kaidahnya di dalam naungan naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dan dilandasi dengan keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Berbagai masalah berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua, sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 menjaga dan memelihara Negara Kesatuan Wilayah Republik Indonesia. Hal yang sangat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati selama ini adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan permasalahan. Permasalahan itu adalah masalah sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Oleh karena itu, terbantunya masyarakat dari semua lapisan yang ada, maka bangsa Indonesia yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara lain. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat berdasarkan asas cinta tanah air. Kesadaran bela negara itu mendapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan negara antara lain. Ada 5 hal yang perlu kita harus ketahui atau pahami tentang bela negara. Pertama, cinta tanah air. Negara yang luas dan kaya akan sumber ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pasti menjaga nama baik bangsa dan negara. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara adalah merupakan sikap kita harus sesuai dengan
kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan, antar kelompok, dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Ketiga, Pancasila. Pancasila adalah ideologi kita, warisan dari hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila ini yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Itu yang dikatakan ATHG. Yang keempat, rela berkorban untuk berbangsa dan bernegara. Dalam wujud bela negara tentu saja diharuskan rela berkorban untuk berbangsa dan bernegara. Contohnya nyata seperti pelaksanaan SEA Games yang baru lalu. Para atlet bekerja keras untuk mengharumkan nama baik Indonesia. Walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja sebagai kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitu pula supporter dan rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama Indonesia. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Memiliki kemampuan bela negara itu diwujudkan dengan menjaga kedisiplinan, ulet bekerja keras menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut mengamankan lingkungan sekitar, menjadi bagian yang dapat membantu korban juga bencana. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia seringkali mengalami bencana alam. Menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Mencegah bahaya narkotika yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni kita mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud. Ini mengajarkan soal kesadaran berbangsa dan bernegara ini apabila kita betul-betul mengikuti etika-etika yang ada atau aturan-aturan yang ada. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa negara sendiri. Nasionalisme terbagi dua, yaitu A. Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang Calvinisme, contoh Jerman pada masa zaman Hitler. Itu zaman penjajahan Hitler itu terkenal sekali. B. Nasionalisme dalam arti luas, sikap mencintai bangsa negara sendiri dengan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Jadi nasionalis secara luas. Ada pendapat dari Hans Kohn dalam bukunya Nasionalisme, Its Meaning, Its History, mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut. Dia punya definisi ada dua juga, yaitu suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Dan kedua, perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Ada tiga hal yang harus kita lakukan yang butuh untuk membina nasionalisme Indonesia. Pertama, mengembangkan perasaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kedua, mengembang sikap toleransi antar umat beragama yang umum yang kita banyak kenal, yang sering kita dengar.
tapi toleransi itu banyak hal-hal yang perlu kita pahami. Ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa dan negara. Kita ketahui kalau di kelas 10 ada pelajaran tentang sikap-sikap itu, tentang tujuan-tujuan daripada negara itu, ada faktor penghambat, penghalang. Di situ sudah dituangkan semua hal-hal yang perlu. Kemudian 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang saya sudah uraikan di atas tadi, saya kira sudah lebih jelas. Namun yang perlu saya tandaskan di sini adalah sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan, dengan banyak pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajahan, seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa, Cut Naidin, Tengku Umar dari Aceh, dan lain-lain. Ini adalah patriot-patriot, pahlawan-pahlawan bangsa yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sikap patriotisme memuncak setelah proklamasi sampai 1945, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah bangsa Indonesia. Ciri-ciri pertama yaitu cinta tanah air. Kedua, rela berkorban. Ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu di Undang-Undang Dasar 1945 ada alinea 1, 2, 3 sampai 4. Ini semua ada tujuannya, termasuk pada alinea keempat. Kemudian keempat, berjiwa pembaharu. Kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Ini termasuk pada tujuan bangsa Indonesia. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. A. Dalam kehidupan keluarga. Nah, ini contoh. Menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan merah putih pada hari-hari tertentu. Ini contoh-contoh film-film yang termasuk bela negara. B. Dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera yang secara rutin kita laksanakan hari Senin, bahkan juga hari-hari nasional. C. Dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memiliki kerukunan di antara sesama manusia. Itu pasal 29 itu tentang agama, itu selalu ditekankan soal kerukunan antar umat beragama. Setiap warga negara memeluk agama masing-masing, tapi kita saling menghargai antara suku, agama, dan ras. Yang keempat, dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak boleh main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Yang terakhir bagi saya sebagai guru pengajar PKN, yaitu tingkatkan patriotisme dan nasionalisme, menjaga kesadaran berbangsa dan bernegara. Pasal 26 Undang-Undang Dasar 45, tiap-tiap warga negara itu berhak membela negara bila mana terdapat ancaman-ancaman, ada ancaman dari dalam, bahkan juga ada ancaman dari luar. Inilah yang perlu saya sampaikan khususnya pada siswa kelas 10 yang memasuki tahun ajaran 2020, khususnya dalam pelajaran pendidikan kewargaan negara di SMA Keberbakat Olahraga. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah materi kesadaran berbangsa dan bernegara yang telah kita ikuti bersama, dan mengucapkan terima kasih kepada
Sir Max Tumiwa SPD MPD yang boleh memaparkan materi di saat ini, dan kiranya peserta didik dapat menerima dan memahaminya serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih, selamat pagi dan salam sehat. Salam sehat.